Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Sulistiani, Program Studi D3 Perhotelan Kampus Pondok Cabe. Introduce Equipment and Tools in Pastry, yaitu perkenalan peralatan dan alat di kue. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Di sini yang pertama ada offset spatula. Adalah yang berbentuk logam pipi panjang yang naik tepat sebelum kepegangan dan digunakan untuk menyebarkan frosting pada kue. Dan spatula offset tersedia dalam ukuran mini hingga spatula besar. Dan spatula offset sangat penting sekali bagi sebagian besar cookie pastry. Saya akan tampilkan gambarnya. Seperti ini contoh spatula mini dan spatula besar. Yang kedua ada frosting cabinet. Fungsinya yaitu satu tahapan dalam proses pembuatan roti, di mana adonan diistirahatkan atau didiamkan agar adonan mengembang maksimal sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam oven. Gambarnya saya akan tampilkan. Seperti ini contoh gambarnya. Dan selanjutnya ada Dutch divider, yaitu alat pembagi adonan yang digunakan dalam usaha bakery ataupun pastry. Dutch divider berfungsi untuk membagi adonan dengan berat adonan tertentu. Gambarnya saya akan tampilkan juga. Ini contohnya ya. Dan di sini juga ada marble table, yaitu meja ini terbuat dari marmer, yang mana berfungsi untuk mengelola dessert seperti coklat dan sebagian lainnya. Gambarnya saya akan juga tampilkan di layar ini. Seperti ini contohnya. Dan ada working table, yaitu meja lainnya yang penting berada di dapur pastry. Adalah working table sebuah meja kerja yang berbahan dasar stainless, tidak berkarat, dan dapat mengurangi kualitas pengelolaan kue. Dan ada juga cooling rack. Alat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus membantu mendinginkan hidangan yang baru matang. Seperti ini contohnya. Dan saya akan sebutkan juga peralatan utensilnya. Yang pertama ada bridge knife, yaitu pisau untuk memotong roti. Dan yang kedua ada cake knife, yaitu pisau untuk memotong cake. Dan yang ketiga ada lemon squeezer, yaitu pemeras buah lemon. Dan yang keempat ada spatula untuk meratakan adonan atau menghaluskan adonan. Dan yang kelima ada rolling pin, yaitu rolling yang berbentuk kayu untuk menipiskan adonan. Gambarnya saya akan tampilkan satu persatu.
Dan saya akan memperkenalkan alat-alat kue. Yang paling utama ada loyang. Loyang yang memiliki aneka jenis, mulai dari yang bentuk bulat hingga persegi, dan ada pula yang terbuat dari aluminium. Ataupun ada loyang yang berbentuk kaca. Saya akan tampilkan gambarnya. Seperti ini. Dan yang kedua ada oven. Oven yaitu merupakan alat paling utama yang harus ada saat bikin kue. Dengan suhu dan durasi yang pas, kamu akan mendapatkan kue sesuai selera. Dan gambarnya saya akan tampilkan juga. Seperti ini gambar oven, dan masih banyak contoh-contoh oven lainnya. Dan ada juga timbangan. Timbangan dapat untuk mengukur seberapa banyak adonan ataupun bahan-bahan yang harus digunakan untuk membuat kue. Di sini ada dua jenis timbangan, yaitu timbangan digital dan timbangan manual. Saya akan memberikan contoh yang pertama, timbangan digital seperti ini, dan yang kedua timbangan manual seperti ini contohnya. Dan ada juga gelas takar, yaitu gelas takar untuk menakar bahan-bahan untuk membuat kue. Selalu ada takaran air ataupun susu yang spesifik, sehingga nggak boleh sembarangan. Seperti ini gambarnya saya akan tampilkan. Dan selanjutnya ada mixer. Pasti orang-orang tahu mixer itu apa. Mixer adalah memudahkan kamu untuk mencampur adonan kue biar merata. Nggak hanya itu, mixer pun membantu adonan lebih mengembang dan untuk meratakan adonan. Seperti ini gambarnya saya akan tampilkan. Dan ada juga whisk yang berfungsi untuk mengocok adonan dan telur ataupun lainnya. Gambarnya saya akan tampilkan juga. Seperti ini contohnya. Dan selanjutnya ada ayakan. Ayakan yaitu untuk menghasilkan kue bertekstur sempurna. Anda membutuhkan tepung terigu untuk bahan berbubuk lainnya yang harus bebas dari gumpalan-gumpalan atau benda asing. Caranya yaitu untuk menyaring atau mengayak bahan bubuk tersebut dengan ayakan. Saya akan memberikan contoh gambarannya. Dan selanjutnya ada plastik segitiga yang biasa disebut piping bag dan spit. Plastik segitiga ini berfungsi saat Anda akan menghias kue dengan buttercream supaya hasilnya bisa diaplikasikan secara merata dan berbentuk cantik. Saya akan berikan contohnya. Dan selanjutnya ada penyendok es krim yang bisa disebut es krim scoop. Guna scoop ini adalah untuk menuang adonan dari mangkok ke loyang kue supaya tidak berceceran dan tepat takarannya. Saya akan berikan contohnya. Seperti ini contohnya. Dan yang terakhir ada kuas. Kuas ini sangat berguna kalau Anda akan mengoles putih atau kuning telur pada adonan yang hendak dipanggang supaya warnanya agak
mengkilat. Saya akan berikan contohnya. Seperti ini contohnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.